Selamat datang di channel Guru Gemoy. Gembira, memotivasi, dan enjoy. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi antariksa atau teknologi luar angkasa. Apa itu teknologi antariksa atau teknologi luar angkasa? Teknologi antariksa atau teknologi luar angkasa adalah teknologi untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Seperti kita nih menggunakan internet, itu kan juga membutuhkan bantuan dari teknologi luar angkasa. Salah satunya adalah penggunaan satelit. Untuk pertama kalinya, satelit luar angkasa berhasil dibuat. Hayo, negara mana yang pertama kali berhasil membuat satelit luar angkasa? Amerika atau Uni Soviet? Ternyata negara yang pertama kali berhasil membuat satelit luar angkasa itu adalah Uni Soviet. Ini dibuktikan dengan diluncurkannya satelit Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Tapi ini pesawat tanpa awak. Hal ini membuat saingannya, yaitu Amerika Serikat, merasa kepanasan, gerah gitu ya. Ya, kayak kalau ada tetangga yang punya mobil baru, suka ada yang panas katanya. Makanya gak kalah, beli juga lah mobil-mobilan. Di tengah persaingan itu, ternyata Uni Soviet tetap mengungguli dengan diluncurkannya Sputnik 2. Kali ini, Uni Soviet menggunakan awak atau penumpang dalam satelit tersebut. Ayo, siapa yang jadikan penumpang? Ternyata Uni Soviet menggunakan anjing sebagai percobaan untuk bisa meluncurkan makhluk hidup keluar angkasa. Anjing itu bernama anjing Laika. Lah, itu si Laika. Kenapa mainnya jauh-jauh amat ya sampai keluar angkasa? Lah, kayak kita-kita aja lah main di sawah tetangga. Nah, tapi sayang, Sputnik 2 ini gagal diluncurkan karena meledak. Dan alhasil, anjing Laika tewas. Rip buat anjing Laika. Tidak mau kalah dengan saingannya, akhirnya Amerika Serikat juga membuat satelit. Namanya satelit Vanguard. Tapi sayang, satelit ini gagal diluncurkan karena meledak. Tapi 1 tahun kemudian, pada tanggal 31 Januari 1958, Amerika Serikat berhasil meluncurkan satelit Explorer 1. Tapi satelit ini masih tanpa awak atau tanpa penumpang. Melihat saingannya, yaitu negara Amerika Serikat, sudah berhasil meluncurkan satelit Explorer 1, akhirnya Uni Soviet tetap gak mau kalah. Yang asalnya Uni Soviet gagal mengirimkan anjing Laika keluar angkasa, sekarang gak nanggung. Uni Soviet juga meluncurkan satelit yang dimana menggunakan awak manusia untuk pertama kalinya ke luar angkasa pada tanggal 12 April 1961. Dan astronot yang beruntung itu bernama Yuri Gagarin. Satelitnya bernama satelit Vostok. Gak mau kalah dengan Uni Soviet, akhirnya Amerika Serikat juga bercita-cita yang jauh lebih tinggi dan lebih gila. Yaitu pada saat John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa mendaratkan manusia ke bulan dan mengembalikannya dengan aman ke bumi dalam 1 dekade. Dan ternyata ini benar terbukti. Pada tanggal 20 Juni 1969, Amerika Serikat berhasil meluncurkan Apollo 11 yang ditumpangi oleh awak manusia, yaitu Neil Armstrong, berhasil menginjakan kakinya di bulan. Pada tahun 1991, persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet itu berakhir dengan kalahnya Uni Soviet dalam Perang Dingin. Jadi, persaingan antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat tidak terlalu lagi mendominasi. Setelah itu, peluncuran satelit lebih diarahkan untuk kepentingan teknologi komunikasi
dan juga mengeksplor pengetahuan-pengetahuan di luar angkasa yang masih belum banyak diketahui oleh para ilmuwan. Nah, bagaimana ya dengan negara Indonesia? Indonesia juga berhasil meluncurkan satelit Palapa pada tahun 1976, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tujuannya adalah untuk mempermudah sistem komunikasi, mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Itu beberapa kali Indonesia juga meluncurkan satelit, dari mulai satelit seri Palapa hingga seri 8. Terakhir, BRI juga meluncurkan satelit BRISAT pada tahun 2016. Dan BRI merupakan satu-satunya bank di dunia yang memiliki satelit sendiri. Nah, itu dia pemaparan tentang perkembangan teknologi antariksa atau luar angkasa. Sekarang kalian tahu tidak siapa itu Elon Musk? Yah, Elon Musk adalah orang yang dinobatkan sebagai manusia terkaya di bumi saat ini. Elon Musk bercita-cita membuat alat transportasi ke luar angkasa. Lebih tepatnya sih katanya pengen ke Mars. Dan alat transportasi itu bernama Starship, dibuat oleh perusahaan Elon Musk. Namanya adalah SpaceX. Kapan ya bisa naik Starship? Orang naik pesawat terbang aja belum pernah. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak positif dan dampak negatif dari teknologi luar angkasa atau antariksa. Dampak positifnya adalah kita bisa menggunakan internet super cepat, set gitu ya. Itu adalah salah satu manfaat dari teknologi antariksa atau luar angkasa. Nah, terus dampak negatifnya apa sih contohnya? Berbicara tentang dampak negatif dari teknologi luar angkasa, nih salah satunya. Jadi, ngomongin sampah itu bukan hanya di bumi. Ternyata sampah luar angkasa juga banyak banget. Bahkan dilansir dari National Geographic itu sudah mencapai ribuan loh. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena satelit-satelit yang sudah tidak aktif ini kan menjadi sampah di luar angkasa dan itu bisa terjadi tabrakan dengan satelit yang masih aktif atau satelit yang lainnya. Jadi ya pembahasan kita terkait perkembangan teknologi luar angkasa atau antariksa. Semoga bermanfaat dan seperti yang dikatakan oleh Sultan Syahrir bahwa hidup yang tidak pernah diperjuangkan pasti tidak akan pernah dimenangkan. Makanya rajin-rajin belajar ya. Dan di channel Guru Gemoy, gembira, memotivasi dan enjoy.